Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Winarni, Guru PPKN dari SMP Negeri 189 Jakarta. Mengawali pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Apa kabar anak-anak Indonesia? Tetaplah semangat belajar meskipun situasi masih pandemi COVID-19. Salam sehat selalu, tetap belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengkaji tentang dinamika perwujudan Pancasila. Khusus pada pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang penerapan Pancasila khususnya pada masa awal kemerdekaan. Nah, anak-anak semuanya, pada saat kalian kelas 7 dan kelas 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari materi perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya di kelas 8, pastinya kalian telah belajar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sekarang saat kalian kelas 9 akan mudah mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila, khususnya tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Nah, upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara itu sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk semakin memperkuat pemahaman kalian, berikut ini akan dipaparkan penjelasan materi berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang di dalamnya memuat rumusan dasar negara. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsanya sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan, dengan berupaya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai masalah. Ada upaya-upaya ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Berbagai pemberontakan telah terjadi di Indonesia dalam upaya mengganti Pancasila itu dengan ideologi yang lain. Yang pertama, terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Bersyukur kita karena pemberontakan tersebut pada akhirnya dapat digagalkan. Nah, seperti apa persisnya peristiwa pemberontakan PKI Madiun? Bahwa pemberontakan PKI Madiun itu dilatar belakangi jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin
pada tahun 1948. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh setelah penandatanganan Perjanjian Renville yang ternyata berdampak buruk terhadap Indonesia. Dengan kemunduran Amir Syarifuddin pada saat itu, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Namun, Amir Syarifuddin beserta kelompok sayap kirinya atau komunis tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir Syarifuddin beserta komplotannya berusaha menggulingkan mereka. Gerakan Amir Syarifuddin ini dibantu oleh Musso, pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pernah belajar ke Uni Soviet. Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sana ia melontarkan pendapatnya tentang pentingnya mengganti kabinet presidensil menjadi kabinet Front Persatuan. Musso bersama Amir Syarifuddin dan kelompoknya berusaha untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di wilayah Jawa Tengah. Rencana awal yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para tokoh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI di wilayah setempat. Kerusuhan yang terjadi di Surakarta membuat perhatian semua pihak pro pemerintah terfokus pada pemulihan di kota Surakarta tersebut. Sedangkan pada tanggal 18 September 1948, PKI sedang menuju ke arah timur dan berusaha menguasai kota Madiun. Keesokan harinya, PKI mengumumkan terbentuknya pemerintahan baru yang disebut Republik Soviet Indonesia. Selain di Madiun, PKI juga melakukan hal yang sama di kota Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini pun menewaskan Gubernur Jawa Timur Raden Mas Suryo serta beberapa tokoh lainnya. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September tahun 1948. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran Musso yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat kota Ponorogo, Jawa Timur. Dalam pengejaran tersebut, Musso berhasil ditemukan dan akhirnya ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Karena kesigapan rakyat Indonesia, akhirnya pemberontakan dan pimpinan dari pemberontakan tersebut bisa ditumpas. Dan akhirnya selamatlah Indonesia dari pengaruh pemberontakan tersebut. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya Kartosuwiryo bersama para pengikutnya bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Lalu pemberontakan yang ketiga yang terjadi di Indonesia yang berupaya ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau kita biasa singkat dengan RMS. Nah, Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950.
Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November tahun 1950. Tetapi konflik di Seram ini tetap masih berlanjut sampai Desember tahun 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Lalu pemberontakan yang keempat adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan juga Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Pulau Sumatera dan Sulawesi. PRRI Permesta ini kerap disebut sebagai pemberontakan dalam sejarah usai pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, tepatnya pada tahun 1957. Situasi kian pelik karena beberapa tokoh militer di daerah-daerah tersebut mulai menunjukkan ketidakpatuhannya kepada pimpinan pusat. Bahkan urusan ini semakin serius ketika tuntutan-tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. Pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa Dewan Perjuangan Daerah pada kurun waktu Desember tahun 1956 sampai Februari tahun 1957. Pemerintah pusat menganggap bahwa aksi PRRI Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera diluncurkan. Gerakan PRRI di Sumatera mampu dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam waktu yang sangat cepat. Di Sulawesi, Permesta juga mulai kewalahan meskipun dikabarkan sempat mendapatkan bantuan dari beberapa negara asing seperti Amerika Serikat, Taiwan, Jepang, dan Filipina. Gerakan PRRI Permesta mulai diredam pada bulan Agustus tahun 1958. Tahun 1961, Presiden Soekarno membuka kesempatan kepada mantan anggota PRRI Permesta untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diberikan amnesti. Pemberontakan yang kelima yang berupaya ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Pada tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengirim ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat supaya mengakui negara bagian Pasundan, sekaligus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 1950, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat kala itu, Muhammad Hatta, membuat perintah untuk penangkapan Westerling. Jenderal Vreden dan Menteri Pertahanan Belanda pun menyusun rencana untuk evakuasi pasukan tersebut. Namun sayangnya Westerling ternyata sudah lebih dulu mengetahui bahwa dirinya sedang dalam incaran penangkapan. Supaya misinya berhasil, Westerling menyegerakan kudetanya bersama para pasukan pengikut dengan menembaki anggota TNI secara membabi buta. Peristiwa APRA pun berlangsung. Saat Westerling melancarkan aksinya di Bandung, ia mengirim pasukan lain ke Jakarta untuk menangkap Soekarno dan merebut gedung pemerintahan Republik Indonesia. Tetapi aksi Westerling ini yang berlangsung di Jakarta gagal karena pasukan yang diperintahnya tidak membantu Westerling. Dia sempat marah dan akan kembali memberontak, namun upaya kedua dari Westerling ini tidak berhasil. Meskipun berlangsung cukup singkat, namun pemberontakan yang dilakukan Westerling membuat banyak anggota TNI gugur dan cukup membuat pemerintah Indonesia terpukul.
Kondisi keamanan rakyat juga ikut terancam dan terganggu oleh aksi keji yang dilancarkan oleh Westerling dengan pasukannya. Untuk menumpas pemberontakan APRI di Bandung, pemerintah Republik Indonesia Serikat menekan pimpinan tentara Belanda lewat perundingan dan melakukan operasi militer. Hasil dari perundingan tersebut memutuskan untuk segera mendesak Westerling meninggalkan kota Bandung. Lantaran gagal melakukan kudeta, reputasi Westerling pun terancam dan dirinya melarikan diri ke Belanda. Di sisi lain, gerakan tersebut mendapat tekanan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat hingga APRA ditumpas dan berhasil dibubarkan pada Februari tahun 1950. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ada peristiwa yang perlu menjadi perhatian bagi kita, yaitu pada saat bentuk negara Indonesia berubah dari Negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah yang terjadi adalah konstitusi yang berlaku saat itu, karena bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia konstitusinya bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melainkan saat itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Tentu saja ini merupakan bentuk pelanggaran, karena tidak lagi berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seiring dengan itu, pemerintah melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Tetapi dalam perjalanannya, anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini akhirnya menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, dan keamanan yang akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Isi Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang pertama adalah bubarkan konstituante. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Dan yang ketiga, akan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi pembahasan materi tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila. Sekarang saatnya kalian membuat kesimpulan dari pembahasan materi tersebut. Sebagai warga negara yang baik, senantiasa harus tetap menjaga keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa. Janganlah mudah terombang-ambing oleh hasutan dari manapun dan tetap teguhlah pendirian kita pada nilai-nilai Pancasila dan selalu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk belajar kalian saat ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Jadilah anak Indonesia yang membanggakan. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran yang berikutnya. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.